kepada teman-teman. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan media semua. Jadi hari ini yang mau kami sampaikan memang kemarin itu apabila kita memperhatikan sosial media dari klien kami, Mas Rizky Bilar sempat men-spill ya terkait adanya istri seorang anggota polisi yang memberikan makian ataupun ucapan yang tidak menyenangkan kepada klien kami, begitu. Nah, dari materinya sendiri memang masih membahas terkait hal-hal yang dulu, yang dimana tentu ini cukup mengganggu dari klien kami, sehingga kami kemarin sempat menyampaikan teguran secara tidak langsung ya melalui akun Instagram resmi kantor kami kepada yang bersangkutan. Jadi setelah dilakukan penelusuran kemarin diketahui istri dari anggota polisi ini di mana suaminya berdinas di Polres Seruyan di bawah naungan Polda Kalimantan Tengah. Setelah kami melakukan penelusuran, yang bersangkutan sempat membuka komunikasi kepada kami, menyampaikan permohonan maaf dan sebagainya. Namun itu pembicaraannya tiba-tiba terputus, di mana hingga saat ini yang bersangkutan belum menghubungi kami kembali. Kemudian menyampaikan bahwa handphonenya tiba-tiba dihack. Dari hitungan sepersekian kurang lebih 30 menit dari awalnya menyampaikan permintaan maaf, namun tiba-tiba dapat klarifikasi bahwa yang bersangkutan handphonenya dihack. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan di kami, kenapa bisa seperti itu? Padahal maksud kami itu mencoba untuk awalnya mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Namun nampaknya yang bersangkutan atas perintah dari suaminya mencoba untuk menutupi kejadian ini, seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media. Bang, maksudnya dihack itu artinya si diduga pelaku ini mengaku dihack, makanya terjadi ada komen seperti itu, begitu ya? Awalnya yang bersangkutan mengakui. Awalnya mengakui. Jadi menghubungi kami melalui WhatsApp, menyampaikan permintaan maaf, mengakui bahwa dia tidak bermaksud untuk seperti itu karena dia merasa kecewa dan sebagainya. Saya nggak ngerti juga maksudnya apa. Kemudian setelah senggang waktu kurang lebih sekitar 30 menit atau 45 menit, ketika komunikasi terjadi terputus, kemudian langsung ada informasi menyampaikan ke kami bahwa itu handphonenya dihack. Kemudian pada pukul 9.30 malam, tadi malam, sang suami menghubungi kami menyampaikan hal yang sama, bahwa yang bersangkutan handphonenya dihack. Kemudian akun Instagramnya juga dihack. Nah, kami juga bingung ini maksudnya seperti apa. Kemudian kami menyampaikan bagaimana penyelesaiannya mau seperti apa, dan yang bersangkutan bilang kami akan ke Jakarta tapi dengan satu syarat gitu. Syarat apa kok yang bersangkutan melakukan tetapi meminta syarat ke kami bahwa persoalan ini jangan sampai masuk ke ranah media karena yang bersangkutan merupakan istri dari anggota kepolisian, begitu. Bang, mungkin boleh sedikit diulang awal duduk perkaranya seperti apa sih, Bang? Duduk awal perkaranya, klien kami Mas Bilar saat itu sedang melakukan aktivitas kegiatan sosial media di story-nya. Kemudian tanpa disengaja, kebetulan ada kami juga ya, di saat itu ada seseorang yang tiba-tiba melakukan ataupun mengirimkan direct message ya melalui akun tertentu, menyampaikan bahwa bacot dan apa segala macam dengan kalimat-kalimat yang cukup kasar seperti itu, sehingga ini maksudnya apa diklarifikasi, tapi yang bersangkutan menghindar, begitu. Itu awal kejadiannya. Kemarin terjadi pada kurang lebih pukul 14.30 sore. Tapi spesifiknya kalimatnya seperti apa, Mas? Bisa dibacakan? Spesifik kalimatnya sih juga nggak hafal itu karena ada beberapa rentetan, tapi yang terakhirnya kalimatnya adalah bacot lu apa gitu katanya, begitu. Tapi ya dengan adanya permasalahan ini akan menempuh jalur hukum, bro? Tentu kami saat ini sedang mempersiapkan, namun untuk kami tempuh jalur hukum, sebelumnya kami kan harus melakukan
beberapa klarifikasi terhadap yang bersangkutan, dan juga yang bersangkutan kebetulan istri dari anggota kepolisian. Jadi ada mekanisme tertentu tentu terkait dengan persoalan ini. Kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Kapolda Kalimantan Tengah, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon. Seperti itu. Respon dari Bilar sendiri seperti apa, Bang? Perihal komunikasinya kan kemarin sudah terjalan tapi terputus. Ada respon dari Bang Bilar sendiri? Dari Mas Bilar kemarin menyampaikan akan tetap terus menempuh upaya hukum jika itu memang memenuhi unsur seperti itu. Alasannya kenapa ingin tetap menempuh hukum ini, karena memang diungkit lagi kah masa lalu dia? Kurang lebih seperti itu ya, karena memang kan seperti yang kita ketahui, hal-hal yang sudah lama selesai itu kembali diungkit tanpa ada mekanisme hukum yang jelas. Jadi tentu hal ini Mas Bilar menyampaikan keberatannya karena hal itu terus-terusan diungkit sehingga mengakibatkan image dari Mas Bilar sendiri kan jelek gitu. Bang, pelaku ini followers atau sempat mengenal Bilar, Bang? Kami belum mengetahui ya secara mendalam, tapi yang pasti beliau itu memfollow akun dari Instagramnya Bilar. Sempat ada pertanyaan nggak dari abang, motifnya apa sehingga bisa? Belum diketahui karena itu dia, komunikasi kemarin yang kami sampaikan itu belum selesai. Kemudian nomor handphone kantor kami pun diblok. Kemudian akun tersebut juga sekarang kalau teman-teman bisa cek itu juga tiba-tiba udah hilang. Jadi memang terputus saat itu gitu. Terkait batas waktunya itu biar nanti tiba-tiba berproses aja, Mas. Kita nggak mau ada batas waktu sih. Bang, tadi abang bilang tadi si pelakunya mau ke Jakarta kan, mau ketemu abang. Iya. Apa rencananya, Bang? Rencananya katanya hari ini, cuma sampai saat ini kami juga belum jelas karena itu dia ada syarat, kami harus foto bareng, kami harus, kan suatu hal yang cukup aneh ya kepada pelaku dugaan tindak pidana tapi harus memenuhi syarat untuk mau menyelesaikan persoalan ini. Padahal maksud kami itu tujuannya adalah awalnya untuk meminta klarifikasi saja sebenarnya kenapa dan motifnya apa untuk melakukan hal itu begitu. Bang, tadi ngomong-ngomong foto bareng, soalnya saya tadi sempat cari akunnya bahwa dia tim news untuk make up apa, cuman cari sensasi aja atau seperti apa sih, Bang? Biar namanya naik. Saya belum tahu ya, Mas, karena kalau dari informasi yang disampaikan bahwa yang bersangkutan ini hanya sebatas istri dari anggota kepolisian ya. Tapi sempat mengganggu gak sih aktivitas Bilar sendiri gitu? Untuk aktivitas Bilar saat ini tidak, karena beliau bersama dengan Lesti yang kita ketahui masih melaksanakan syuting untuk programnya yang saat ini sedang berjalan ya. Begitu. Jika terduga ini mau memberikan klarifikasi, sikap Bilar selanjutnya akan seperti apa? Kami belum mengetahui karena pembicaraan tersebut belum sejauh itu. Yang penting saat ini kami berfokus kepada prosesnya dulu. Kami pengen mendapatkan klarifikasi apakah itu nanti bisa dibantu melalui teman-teman media, melalui humas dari Polres Seruyan ya, dan ataupun melalui Polda Kalimantan Tengah begitu. Karena yang kami ketahui yang bersangkutan suaminya berdinas di sana. Bang, kalau abang ingin menempuh jalur hukum, mungkin pasal yang memenuhi unsur pasal berapa? Oke, kalau kita berbicara menempuh upaya hukum, pasal yang disangkakan itu jelas itu terkait dengan pasal 310, 315 ya, di mana itu terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan apabila itu dilakukan melalui media elektronik, maka itu akan masuk ke dalam undang-undang ITE ya, yang dimana juga ancaman hukumannya selama 4 tahun karena ini merupakan masuk ke dalam kategori penghinaan yang berat begitu. Tapi Bilar siap nggak kalau nanti akan menempuh jalur hukum, dia akan tersita waktunya untuk sangat siap kepolisian? Karena memang hal ini tidak boleh terus berulang. Hal ini mungkin juga menjadi sebuah pembelajaran ya kepada masyarakat untuk kita bersikap bijak dalam menggunakan sosial media begitu. Bang, berarti kalau misalnya pelakunya ke Jakarta ini tetap langkah hukum tetap dilakukan atau seperti apa nantinya? Ini kami belum bisa menyampaikan secara detail karena memang kami sedang mencoba membuka komunikasi baik itu dengan Polda Kalimantan Tengah maupun Polres Seruyan begitu. Mungkin nanti setelah kami mendapatkan informasi kami akan update segera terkait upaya hukum apa yang akan kami tempuh begitu. Seandainya nanti udah ketemu nih dengan si pelaku dan minta maaf, gugur rencana untuk itu saya belum bisa jawab, Mas, karena memang tadi yang seperti saya sampaikan di awal, kami masih mencoba untuk menghubungi namun belum ada mendapatkan respon begitu. Mungkin kami akan menentukannya setelah kami melakukan diskusi apakah nanti tetap akan kami teruskan upaya hukumnya atau kami berhenti begitu. Kalau beliau ke Jakarta berarti mau ke kantor abang ini?
kami menyarankan untuk bisa langsung bertemu dengan klien kami, difasilitasi oleh kami. Dari Lesti sendiri ada respon nggak sih Bang terkait perkara ini? Lesti sendiri jujur hal ini juga cukup mengganggu ya, karena kan hal-hal yang terjadi dulu diungkit kembali. Tentu Lesti bahkan menghubungi saya secara khusus terkait perihal ini agar segera ditindaklanjuti begitu. Untuk memberi efek jerah salah satu. Betul, karena bagaimanapun juga dia tidak mau hubungan rumah tangganya terganggu dengan adanya hal-hal seperti ini. Tapi selain akun yang itu, mungkin ada lagi akun-akun lain yang serupa gitu? Ada beberapa akun kalau teman-teman lihat itu bahkan, tapi ini bukan ke Bilarnya ya, tapi ini kepada Lestinya sampai ngata-ngatain kalimat yang tidak senonoh ya kalau nggak salah itu, dan terjadinya juga tadi malam juga hampir bersamaan itu. Tapi kenapa yang dipermasalahkan si akun ini Bang? Bukan akun-akun lain? Karena yang satu lagi juga masih kami sedang proses, bukan kami tidak memproses, karena kami masih menelaah unsurnya di mana, bertepatan dengan pelanggaran pasal berapa di pidana. Ada berapa akun total? Sejauh ini 2, satu menyerang Bilar, satu lagi menyerang Lesti sih. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.